Dan kami datang kepada firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Engkau memberikan kami Engkau yang di dalam, firman yang di luar. Oh Tuhan Yesus, oleh Engkau dan firman, oh kami menerima Tuhan. Oleh Engkau dan firman, kami mengenal Tuhan. Oleh Engkau dan firman, kami bertumbuh di dalam Tuhan. Oh Tuhan Yesus, dan itu berkatilah kami pagi ini. Tuhan berbicaralah dengan hebat kepada setiap orang dari kami, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh menyuplai kami. Tuhan Yesus, kami cinta kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari, puji Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu yang keempat. Jadi topik kita adalah kaum Salematan adalah pasukan pengembala. Kita secara khusus hari ini melihat mengenai berkat seorang gembala. Saudara-saudari, hari ini kita melihat satu tokoh di dalam Alkitab yang disebut dengan nama Yosua, yang merupakan penerus daripada Musa membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Mari kita melihat satu Romawi, Yosua diangkat sebagai gembala. Tugas gembala. Bilangan pasal 27 ayat 16 dan 17. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Saudara-saudari, Bilangan pasal 27 ini bicara mengenai bahwa Yosua diangkat oleh Tuhan sebagai gembala. Kelihatannya seperti Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tetapi saudara-saudari, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Yosua bertanggung jawab menjadi gembala atas mereka. Sebab di sini dikatakan bahwa perlu ada seseorang mengepalai mereka waktu mereka keluar dan masuk. Saudara-saudari, kita semua tahu bahwa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, dan kemudian mereka memasuki tanah Kanaan. Dan dari perlambang Alkitab kita tahu bahwa tanah Mesir adalah melambangkan dunia, tanah Kanaan itu melambangkan Kristus. Saudara-saudari, Allah ingin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dibawa masuk ke dalam Kristus, ke dalam pengalaman-pengalaman akan Kristus. Saudara-saudari, menjadi orang Kristen bukan masalah ikut kebaktian seminggu satu kali, atau baca Alkitab, atau persembahan harta. Saudara-saudari, menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang mengalami Kristus dalam hidup sehari-hari. Jadi, saudara-saudari, setiap orang dari kita perlu belajar punya pengalaman akan Kristus. Nah, ayat ini mengatakan bahwa orang Israel itu harus dipimpin waktu keluar dan masuk. Waktu keluar dari Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan di sini mengatakan mereka itu janganlah seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Saudara-saudari, domba yang tidak mempunyai gembala itu keadaannya bagaimana? Mereka akan liar sekali. Mereka akan bergerak ke sana kemari dan tidak ada arahnya. Tetapi begitu kawanan domba itu ada gembala, maka gembalanya akan menuntun kawanan domba itu menuju ke tempat yang berair, ke tempat yang berumput hijau. Jadi saudara-saudari, bangsa Israel membutuhkan seorang gembala. Nah, saudara-saudari, Yosua adalah gembala yang sedemikian. Maka sekarang saudara-saudari sekarang berada di dalam
usia yang matang, ya. Saudara-saudari, Anda oleh rahmat Tuhan, Tuhan telah jaga bahkan sampai di dalam usia yang sedemikian, ya. Puji syukur kepada Tuhan, saudara-saudari. Kalau kita sampai usia yang sedemikian, saudara-saudari, apa urusan kita? Apa tanggung jawab kita yang paling penting, saudara-saudari? Apa yang harus mengisi hidup kita yang sehari-hari penting sekali? Apa, saudara-saudari? Seringkali kita tanpa sadar, ya, saudara-saudari, usia sedemikian ini hidupnya adalah apa? Yang jadi perhatian. Bangun tidur adalah kotak obat, ya. Harus minum apa, obat apa, anti apa, ya, vitamin apa, begitu. Kemudian yang kedua adalah apa yang diingetin? Jadwal dokter. Ya, sebentar harus ke dokter ini, ke dokter itu. Saudara-saudari, semoga tidak demikian, saudara-saudari. Ya. Masa usia sekian ini adalah usia yang matang, ya. Kalau sesuatu yang matang itu adalah yang paling berguna, betul nggak, saudara-saudari? Ya, jadi seorang manusia, dia kalau anak kecil, ya pasti belum bisa apa-apa, ya. Anak muda, remaja, pemuda, itu gayanya yang banyak, ya. Tapi isinya nggak banyak, ya. Nah, kemudian kalau dia sudah mulai usia setengah baya, dia sudah lebih matang. Tetapi kalau sudah mencapai usia matang, saudara-saudari, itu betul-betul adalah puncak dari seorang manusia. Saatnya manusia ini paling berguna, saudara-saudari. Kalau di muka bumi, kalau sudah pensiun, itu kalau orang Malaysia bilang adalah tentara tidak berguna, begitu, ya. Jadi kalau sudah pensiun dianggap tidak berguna, saudara-saudari. Tetapi tidak demikian. Kalau kita orang kaum saleh di dalam Tuhan, makin matang, usia kita makin dewasa, saudara-saudari, kita itu makin berguna, ya. Nah, makin berguna dalam hal apa, saudara-saudari? Tidak di keturunan kita, saudara-saudari, di orang-orang yang Anda kenal, anak Anda atau cucu Anda, keponakan-keponakan, ya. Itu adalah seperti apa? Seperti domba yang tidak ada gembalanya. Saat ini, saudara-saudari, harus mengambil beban. Sebagai apa? Sebagai seorang gembala, ya. Saudara-saudari, Anda adalah gembala bagi orang-orang muda yang Anda kenal. Di sekeliling Anda pasti ada orang-orang muda itu. Entah itu mungkin cucu Anda, entah itu adalah keponakan Anda, saudara-saudari, atau cucu keponakan, ya, atau mungkin tetangga, ya. Saudara-saudari, mereka butuh gembala. Saudara-saudari, pagi hari ini bisa nggak mengaminkan di depan Tuhan bahwa saudara-saudari di usia sekian ini bukan tidak berguna. Saudara-saudari, Anda sangat dibutuhkan oleh orang-orang seputar Anda. Sebagai apa? Sebagai seorang gembala. Untuk apa? Membawa mereka keluar dari dunia ke dalam Kristus. Ya. Saudara-saudari, memimpin mereka keluar dan masuk. Ya. Nah, saudara-saudari, apa yang menjadi dasar Yosua diangkat oleh Tuhan menjadi gembala? Mari kita baca 1B yang 1. Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Efesus 5 ayat 18-19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudari, dasar Yosua bisa menjadi gembala karena satu hal, yaitu apa? Yosua penuh dengan
orang dari kita haruslah penuh dengan Roh. Nah, saudara-saudari, Efesus pasal 5 memberitahu kita rahasia bagaimana penuh dengan Roh. Yaitu apa? Di sini dikatakan janganlah mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah penuh dengan Roh. Saudara-saudari, anggur adalah hal-hal duniawi. Ya, hal-hal duniawi. Saudara-saudari, seseorang Kristen kalau dia dipenuhi dengan duniawi, maka orang Kristen ini rohnya akan lemah. Dia tidak akan bisa penuh dengan roh. Saudara-saudari usia sekian, saudara-saudari usia matang demikian. Duniawi kan pasti sudah berkurang banyak sekali. Betul nggak saudara-saudari? Ya, nggak mungkin saudara-saudari Anda jalan aja hati-hati ya. Nggak mungkin Anda masuk ke disko loncat-loncat di sana ya. Kan nggak mungkin demikian, betul tidak? Saudara-saudari, kita hal-hal duniawi, kita dengan sendirinya, kita ini secara fisik kita sudah terbatasi. Nah, saudara-saudari, manusia kita itu, ya, Alkitab itu mengatakan bahwa manusia lahiriah kita itu semakin hari semakin merosot. Tetapi manusia batinia kita itu makin hari makin diperbarui dari sehari ke sehari. Saudara-saudari, Anda secara fisik boleh lemah, ya, dan memang inilah alam, saudara-saudari. Inilah ketetapan Tuhan. Tubuh ini tubuh sementara, saudara-saudari. Dijaga setengah mati, tetap dia akan merosot. Dijaga setengah mati, dia tetap akan menjadi lemah, menjadi layu, menjadi menjadi lemah, akhirnya akan sakit, saudara-saudari. Bagaimanapun akan demikian, karena tubuh ini tubuh sementara. Waktu kebangkitan, Tuhan memberikan kita tubuh yang baru, bukan tubuh ini lagi, saudara-saudari. Jadi yang manusia lahir ini memang akan merosot, saudara-saudari. Tetapi manusia batinia kita bisa diperbarui dari sehari ke sehari. Jadi, saudara-saudari, boleh saja secara fisik kita lemah. Dan puji Tuhan, saudara-saudari, puji Tuhan, dengan fisik ini melemah, kita itu menjadi tidak akan terus mengubah diri dalam dosa dan dalam dunia. Coba, saudara-saudari, kalau kita ini tidak bisa tua, jadi apa, saudara-saudari? Bahaya sekali, betul tidak? Kita bisa sembarangan terus berbuat dosa, kita bisa habis-habisan di dunia. Tetapi kan tubuh ini jadi tua, jadi lemah. Kita nggak bisa, mau duniawi juga nggak bisa. Ya, saudara-saudara, dulu kita waktu masih muda ya, makan itu nggak ada remnya, betul tidak? Kalau anak muda all you can eat, itu restorannya bisa bangkrut gitu, dimasukin anak muda. Ya. Anak muda paling seneng kalau all you can eat yang datang orang tua-tua. Ya. Jadi nggak bisa makan kan, ya, saudara-saudari. Jadi kita makan terbatasi. Hiburan duniawi juga sudah tidak ada selera. Saudara-saudari, saat ini saudara-saudari harus penuh dengan Roh. Saudara-saudari, kita harus dipenuhi dengan Roh. Dengan apa, saudara-saudari? Dengan kita menyanyi, kita dipenuhi dengan Roh. Ya. Saudara-saudari sering-sering nyanyi, saudara-saudari. Ya, saudara-saudari tua sudah matang, sudah senang, ya, sudah. Ya gitu kan, ya. Bagus, puji Tuhan. Ya. Ini nanti selain senang, ya, nyanyi, ya, nyanyi yang dengan suara kencang, saudara-saudari, ya. Itu akan membuat pernapasannya terus paru-parunya bagus, ya, bisa lebih umur panjang, ya. Jadi saudara-saudari, kita nyanyi, badan kita segar, kita nyanyi dipenuhi dengan Roh, ya. Kita bernyanyi, hidup puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan, ya. Saudara-saudari usia matang harus bersorak bagi Tuhan, ya. Puji Tuhan.
Lalu saudara-saudari, bagaimana supaya bisa demikian? Kita lihat 2 Romawi, Yosua mendapatkan janji Allah. Ya, janji Allah, Yosua 1 ayat 3. Kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang kujanjikan kepada Musa. Saudara-saudari, begitu saudara-saudari ada di depan Tuhan, terima beban sebagai gembala untuk orang-orang muda seputar Anda. Saudara-saudari, maka Tuhan janji satu hal. Tempat yang kita injak, Tuhan berikan kepada kita. Artinya apa, saudara-saudari? Apapun yang kita kerjakan, saudara-saudari, Tuhan akan memberkati. Oh, Anda, saudara-saudari, misalkan demikian ya, Hartono datang menjenguk satu orang. Belum tentu langsung bisa ada hasilnya. Tetapi saudara-saudari Anda, kaum saleh usia matang, datang menjenguk seseorang. Itu Tuhan berjanji. Apa yang kita kerjakan ini diberikan kepada kita. Saudara-saudari, apa yang kita kerjakan Tuhan akan memberkati. Saudara-saudari, semoga saudara-saudari bisa menerima beban ini di depan Tuhan. Sekeliling Anda, saudara-saudari, begitu banyak orang tidak ada gembala. Saya banyak ngurusin anak muda. Anak muda zaman sekarang ini sungguh-sungguh masalahnya luar biasa. Saudara-saudari, sangat banyak sekali problem mereka. Nah, saudara-saudari, gereja membutuhkan banyak orang tua. Saudara-saudari sebagai saudara-saudari matang dalam gereja, menjadi orang tua di dalam gereja. Panggil kaum saleh yang muda datang ke rumah Anda. Ya, saudara-saudari, Anda nggak usah cerita banyak kepada mereka. Anda duduk di sana, itu keadaan sudah berbeda. Ya, saudara-saudari, bukalah rumah Anda, panggil anak-anak muda datang. Ya, bukalah rumah Anda, panggil cucu-cucu Anda datang. Ya, cucu-cucu dikumpulkan, kemudian panggil saudara-saudari muda dari gereja datang. Suruh mereka nyanyi, suruh mereka doa. Ya, nah saudara-saudari cukup sharing sedikit firman Tuhan saja. Tuhan itu baik. Ya, ini mah usia segini ya, Tuhan jaga. Ya, mah kadang-kadang susah panggil nama Tuhan, kok hati tenang. Saudara-saudari, perkataan sederhana demikian ini bisa menjadi berkat untuk saudara-saudari muda. Ya, jadi pertama saudara-saudari, Tuhan janji semua yang diberikan diinjak diberikan padanya. Semua yang kita kerjakan, saudara-saudari, Tuhan akan berkati. Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Dan aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudari, Anda usia matang, ya. Kadang-kadang merasa sendirian, ya, saudara-saudari. Kadang-kadang sendirian, ya. Jadi waktu muda kerja, punya anak, lihat anak ada berapa orang, butuh rumah yang agak besar, ya. Berusaha punya rumah yang besar. Tapi sesuai rumah besar, anak-anak mulai besar, satu-satu kawin keluar, ya. Akhirnya rumahnya kebesaran, ya. Bangun tidur lihat rumah kosong, ya. Kemeja makan kosong, ya. Saudara-saudari, Anda merasa sendirian, betul nggak, saudara-saudari? Tetapi firman Tuhan di sini, Tuhan janji apa? Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau. Saudara-saudari, Anda saudara-saudari di usia matang ini sangat butuh penyertaan Tuhan. Saudara-saudari, penyertaan Tuhan Anda bisa rasakan dengan real ketika apa? Anda menjadi gembala. Saudara-saudari, hati Anda mulai memperhatikan orang-orang muda. Hati Anda memperhatikan
Kalau pada zaman dulu, kalau ketemu orang lebih tua, pasti stop sebentar menyapa ya. Sekarang ketemu orang lebih tua, lagi jalan pelan-pelan lewat pintu, nggak mau nunggu dia, belas saja begitu. Ya, saudara-saudari, apa yang Anda harus lakukan, saudara-saudari? Kalau saudara-saudari coba, saya harapkan ya, saudara-saudari semua yang di ruangan ini belajar satu hal. Begitu ketemu anak muda, saudara-saudari, tarik anak muda itu ya. Coba silakan ya. Ini orang tua ya, ini orang tua. Ini ada anak muda, langsung ditarik. Tuhan Yesus cinta. Cinta Tuhan ya. Saudara-saudari, bisa nggak lakukan ini? Semua bisa lakukan ini, saudara-saudari. Ya, nah, anak muda ini ditepuk baunya oleh satu orang yang merasa, pasti ini orang tua gitu ya. Tapi nanti sesudah 2-3 orang tepuk baunya, saudara-saudari, Tuhan bisa bicara kepada dia. Begitu. Waktu dia mau ngawur, tiba-tiba dia ingat. Dia diingatkan, dia harus cinta Tuhan. Ya. Saudara-saudari, saya mengharapkan kita semua saudara-saudari, kita belajar menjadi demikian. Ya. Saudara-saudari, ada anak muda dalam gereja, ketemu, tarik aja. Ngomong sebentar, siapa namamu? Ya. Cinta Tuhan ya. Amin enggak saudara-saudari? Ya. Semua bisa enggak? Demikian ya. Kalau demikian saudara-saudari, saudara-saudari akan merasakan penuh penyertaan Tuhan. Rahasia menerima janji Allah. Kita lihat Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara-saudari, Tuhan berpesan kepada Yosua adalah apa? Kuatkan dan teguhkan hati. Saudara-saudari, kuatkan dan teguhkan hati. Dan bertindak hati-hati atas seluruh hukum. Saudara-saudari, jadi ayat ini memberitahu satu hal. Yaitu apa? Kalau mau menjadi seorang gembala yang baik, saudara-saudari harus datang kepada firman Tuhan. Saudara-saudari, sekarang kan sudah usia sekian, ya dok? Masa saudara-saudari Anda masih mau ikut politik? Kan udah enggak dok? Betul enggak? Ya. Masa masih ngapain ikut ribut-ribut urusan pilkada, pilpres? Ngapain saudara-saudari? Ya. Enggak ada manfaatnya lagi. Ya. Saudara-saudari, ada usia sekian, apa juga masih ribut, sibuk, wah cari bisnis baru, pasti juga udah nggak selera. Ya. Nah, saudara-saudari, pakailah waktu untuk apa? Untuk baik-baik datang kepada firman Tuhan. Amin. Kalau dulu-dulu saudara-saudari karena muda, sibuk, nggak sempat baca Alkitab. Ya. Sekarang saudara-saudari, bacalah Alkitab. Ya. Usahakan baca Alkitab setiap hari. Kalau saudara-saudari suami istri dulunya muda nggak pernah baca Alkitab sama-sama, sekarang kesempatan. Ya. Dulu pagi suami berangkat kerja, istri sibuk ngurus anak. Ya. Sekarang sudah pensiun, juga udah nggak ada urusan anak. Saudara-saudari baik-baik suami istri baca Alkitab sama-sama. Ya. Baca Alkitab sama-sama, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya kita beruntung, supaya kita diberkati kemanapun kita pergi. Yang kedua, Yosua 1 ayat 8. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Saudara-saudari, bukan cuma membaca Alkitab bersama-sama suami istri, tapi juga memperkatakan Alkitab. Saudara-saudari, beritahu anak-anak muda, beritahu keturunan Anda, oh harus apa, harus apa, harus apa. Firman Tuhan berkata apa. Ya. Saudara-saudari, kalau sudah usia sedemikian ini, kan gampang lupa, betul tidak saudara-saudari? Ya, baca Alkitab, waduh bagus sekali, tapi
nanti sesudah ditutup udah lupa ya. Jadi saudara-saudari biasakan satu hal ya. Waktu baca begitu ada yang menyentuh di hati, saudara-saudari ambillah. Saya nggak tahu saudara-saudari cukup kalau yang apa kalian masih mengikuti zaman ya. Kalau kalian masih sibuk main HP ya, langsung segera ayat yang bagus tadi diketik saudara-saudari, kirim ke anak, kirim ke mantu, kirim ke cucu, begitu ya. Setiap ayat yang bagus dikirim ya. Tapi kalau kalian sudah nggak main HP, ambil selembar kertas ya. Setelah ayat yang bagus dicatat. Begitu nanti anak cucu pas datang dibacakan ayat itu. Saudara-saudari, demikian ya, memperkatakan firman Tuhan. Kalau kita memperkatakan, kita akan merenungkan, dan akibatnya kita akan berpindah hati-hati. Akibatnya Tuhan akan berkati kita. Ya. Yosua ayat 1 ayat 9. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut, janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudari, janganlah takut dengan apapun. Ya. Saudara-saudari, usia matang kita takut ini, takut itu, ya, takut salah langkah, takut terpleset, takut salah makan. Ya. Tapi saudara-saudari, janganlah takut kita baik-baik menggembalakan anak-anak Allah yang lain. Jangan takut saudara-saudari. Ketika kita ada takut, kita ada tawar hati, saudara-saudari, di usia sekian, hari-hari kita penuh dengan berkat. Ya, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudari, semoga setiap saudara-saudari usia matang adalah pasukan gembala, ya, untuk menggembalakan umat Allah hari ini.